That's what prayer does. But if you don't pray, setan akan take advantage. Dia pasti akan mengambil keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Kita akan masuk dalam lingkaran setan. Yaitu kita akan ketemu dengan orang yang salah, di tempat yang salah, untuk tujuan yang salah, dan waktunya salah. Untuk menangani kayak begini. Tapi hari ini memang saya canangkan menjadi minggu doa, kebaktian doa untuk Indonesia. Dan sebuah pertanyaan, kenapa sih kita harus doakan bangsa negara? Apalagi hari-hari ini ada orang yang sudah muak hatinya. Udah gak doa-doa. Doa juga percuma. Apalagi kalau kita terus pelototin yang namanya sosial media. Tapi jangan menyerah, justru kalau kita sakit kita butuh tabib, kita butuh dokter. Justru ketika bangsa negara kita lagi terpuruk dalam banyak hal, disitulah umat Tuhan mesti harus berdoa. Kenapa doakan bangsa dan negara? Ada 5 tadi, 5 seharian ini tadi 2 kali sudah lewat. Jawaban pertama, kenapa doakan bangsa negara adalah demi 10 orang benar di dalamnya. Cerita tentang Lot di Sodom dan Gomora. Kita pelajari sesuatu tentang Abraham, gimana dia berdoa syafaat. Tentunya setiap pengajaran ini pasti ada hal-hal praktis yang Anda bisa terapkan di hidup Anda sendiri. Bukan hanya dalam konteks mendoakan negeri. Kebaktian 2 tadi, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Tahukah Anda kalau Anda tidak berdoa, Anda yang menuai itu juga. Tapi kalau kita berdoa, kita juga menuai doa-doa kita. Nah kalau kita doa agar lingkungan damai, nanti damai itu kita rasakan ketika kita tinggal di dalam kota kita. Karena kesejahteraan kota kita itu kesejahteraan kita. Kalau terjadi keterpurukan ekonomi, bukannya semua kita merasakan. Kristen atau bukan, kalau di PHK ya di PHK sungguhan. Jadi sebenarnya kalau kita berdoa untuk bangsa dan negara kita juga sedang mendoakan diri kita. Karena kita tinggal di dalamnya. Sejahteranya adalah sejahtera kita. Nanti ibadah setelah ini, 4 dan 5, kenapa kita doakan bangsa dan negara? Karena rumahku akan disebut rumah doa. Karena ini memang peruntukannya. Gereja itu adalah tempat kita mendoakan negara kita. Gereja harus menjadi mercusuar atau menara doa sebuah bangsa. Dan ini berlaku bukan hanya bagi Indonesia, tetapi bagi setiap kita. Misalnya ada orang Indo sekarang tinggal di luar negeri ya, double jadi mendoakan tanah airnya, jangan lupa. Tapi juga mendoakan tanah barunya. Doakan negeri di tempat di mana kau diutus dan ditempatkan. Sebab kota penempatanmu itu juga adalah sejahteramu. Tadi saya ketemu dengan beberapa jemaat dari Rotterdam, Holland. Ya. Orang Indo tetapi juga sudah menikah dengan bangsa lain dan sebagainya. Ya, tetap doakan dua-dua. Anggaplah itu privilege untuk bisa mendoakan Indonesia dan Belanda. Di mana Tuhan tempatkan, sejahtera tempat itu adalah sejahteramu. Makanya orang Kristen nggak boleh pandainya mengkritik doang. Boleh mengkritik yang membangun, dan apalagi kalau kita berwenang di sana. Jangan tinggal diamlah melihat ketidakadilan, tetapi jangan lupa doa sebelum kita berbicara, doa sesudahnya. Sebab doa yang mengubah nanti, bukan kata-kata kita. Ada kuasa dalam doa. Kita mesti doa loh untuk bangsa dan negara kita, ekonominya, politiknya, semua. Dan doa juga ada 2 macam, nanti kita terakhir setelah ini, saya nggak adakan altar call, tapi kita akan sama-sama berdoa syafaat. Nanti akan ada perwakilan dari Departemen Doa, ya. Dan nanti ibadah sekarang dan sampai nanti kelima, akan ketua Departemen PAW, Departemen Doanya yang akan nanti pimpin kita. Doa itu juga nanti kita bisa doa dalam bahasa Indonesia, sudah ada topik-topik yang kita pilih. Misalnya kita doa untuk keamanan negara, pemerintah. Kita juga nanti berdoa bagi ekonomi dan pekerjaan jemaat terutama.
Lalu kita juga doa untuk keselamatan jiwa-jiwa. Tapi ada satu macam doa yang tidak diucapkan dengan kata-kata. Karena mungkin kita nggak tahu segala sesuatu. Namanya politik di sebuah negara itu pasti banyak misterinya. Kita nggak pernah tahu semua latar belakang atau di belakang layar. Untungnya kita bisa berbahasa lidah. Kita bisa doa di dalam roh. Yang melampaui akal budi karena kita nggak tahu semuanya. Di dunia ini ya, penuh dengan lorong-lorong gelap. Anda tidak akan pernah temukan namanya kebenaran yang sesungguhnya. Tapi Tuhan itu tahu dan Dia Maha tahu. Dia tahu segala sesuatu. Makanya kalau kita berdoa dalam bahasa roh, kita berdoa dalam pengetahuan Allah. Tapi tanpa kita mengerti apa-apa. Dan mungkin kita nggak nyampe ke sana pikirannya. Nggak menduga. Nah, doa bahasa lidah itu juga bisa mendoakan sesuatu yang sifatnya mungkin tabu. Kalau diucapkan bisa kontroversi atau juga bisa jadi dipolitisasi. Kita harus berdoa hal-hal tertentu harus didoakan dalam keluhan tak terucapkan. Itu doa dalam roh. Nanti kita mesti doa juga. Dan itu akan menentukan masa depan negeri ini. Nanti ke depan terjadi perubahan-perubahan yang baik, Anda langsung tahu. Itu Tuhan. Dan Tuhan tidak bergerak sendiri. Tuhan tidak pernah melakukan sesuatu tanpa doa umatnya. Tuhan bisa melakukan lebih dari doa kita, iya. Tapi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Dia selalu beritahu nabinya. Dia selalu menggerakkan umatnya. Karena Tuhan tidak pernah ingin bekerja sendirian sekalipun Dia bisa. Dia mampu. Karena itu nanti kita mesti doa. Ibadah ini bukan tentang Anda, bukan tentang saya. Kita harus mendoakan negara dan bangsa kita. Di kebaktian yang ketiga, saya kasih judul, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Itulah alasan kenapa kita doakan bangsa dan negara. Siapa di sini mau hidup tenang dan tentram? Puji Tuhan. Mau tenang bener, tentram bener, gak ada masalah. Tunggu nanti di sorga. Saya tunjukkan mitosnya tenang dan tentram itu apa. Dan apa yang dimaksudkan oleh Paulus di surat Timotius. Saya baca dulu bersama dengan Anda 1 Timotius pasal 2 ayat 1-4. Mengenai doa jemaat. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 4 ayat saja, coba saya kupas ya. Pertama-tama, kata Paulus, aku menasihatkan, ditaruh di nomor 1. Berarti penting sekali ini prioritas. Kadang-kadang doa itu begini ya, karena doa itu gak kelihatan, gak langsung kelihatan hasilnya. Tapi dengan atau tanpa doa akan ada panen atau tuaian atau tidak. Kalau kita nggak nabur apa-apa dalam doa, kita juga tidak akan menuai apa-apa di alam nyata. Mungkin kita nggak langsung rasakan perbedaannya, tapi bisa jadi loh ya, keterpurukan yang terjadi sekarang itu adalah karena absen doa di masa lalu. Aneh ya, ada seorang wanita di usia tertentu, menopause contohnya. Lalu dia mulai rasa, kok gini ya? Seperti rapuh, tulang-tulangnya sakit semua dan sebagainya. Ternyata dicek, kurang kalsium. Dulu waktu usia muda, kuatlah. Atlet apa segala, gak masalah. Tapi ternyata intake-nya zaman dulu dari sejak baby itu, tanya dokter aja, jangan tanya pendeta, kurang kalsiumnya. Jadi akhirnya masa tua, tiba-tiba sakit encok, bahkan jatuh pun bisa patah. Dengan mudah tulang itu begitu. Ternyata itu sudah dari zaman dulu absennya gizi tertentu. Kita nggak ngerasa langsung. Tapi waktu nanti kita sakit, kita tahu bahwa ini karena something was missing. Ada sesuatu yang hilang. Bisa jadi jangan hakimi. Percuma sekarang kalau kita menilai awan, nanti malah gak nabur lagi. Tapi mungkinkah ada hal-hal tertentu yang hari ini terjadi di bangsa negara kita? It's because of our prayerlessness.
ketidakdoaan kita. Nggak tahu itu bahasa yang benar enggak. Kita nggak boleh ulangi kesalahan itu. Tabung panah itu harus penuh dengan peluru doa. Kita harus isi dalam roh maupun akal budi. Doa sesuai kategori yang kita tahu. Doa dalam bahasa yang tidak kita kenal. Doa dalam kerahasiaan Allah. Doa dalam pengetahuan manusia. Kita harus doa. Supaya nanti 5 tahun, 10 tahun ke depan, kita melihat tuayan. Jangan sampai karena kita lengah hari ini, gak kerasa. Jalan terus hari, minggu, dan per bulan. Lalu tiba-tiba di sana, kita keropos. Kita gak mengalami kebangunan rohani. Kita gak mengalami terobosan-terobosan ilahi. Kita gak mengalami berkat-berkat pada perekonomian bangsa. Zaman dulu Korea, terkenal dengan gerakan doa. 1950 mereka keluar, 50-an keluar dari perang Korea. The Korean War. Disitulah muncul generasi zaman itu yang salah satu yang terkenal secara internasional. Padahal di dalam Korea bukan hanya itu. Yonggi-cho contohnya. Pastor Yonggi-cho. Pernah menjadi gereja terbesar di dunia. Secara jumlah. Doa. Zaman itu bukan zamannya drakor, tapi dokor. Bukan drama Korea, tapi doa Korea. They pray, my friend. They really pray. Berdoa. Boom. Kebangunan rohani terjadi, ada efek sampingnya. Berkat-berkat pun mulai terasa di negeri itu. Terjadi pemulihan. Itu kalau bercocok tanam ya. Itu kalau zamannya Almolonga, ini bukan Korea. Itu lobaknya itu bisa gede-gede begini. Kalau Tuhan memulihkan negeri. Tapi zaman itu, pulih. Jadi zaman dulu lah, orang bilang, bikinan mana? Kalau zaman tante dulu ya, papa mama kita, buatan Korea, orang langsung, Sekarang dilirik oleh dunia. Segala industri diberkati. Hati-hati nih Korea. Ini saya salah tempat kali ngomong gini ya. Nanti waktu saya ke Korea saya ngomongin di sana. Hati-hati sekarang. Ini tuayanmu hari ini karena taburan nenek moyangmu. Bukan nenek moyang, gak setua itu. Papa mamamu. Mereka nabur doa. Pertobatan, jikalau umatku bertobat, berbalik dari jalan yang salah, berdoa cari wajahku, aku mendengar dari surga, mengampuni dosa mereka dan memulihkan negeri mereka. Sekarang, bukan doa Korea, drakornya banyak. You don't judge. We have to see 20 years from now, where they will be. Kita punya uang banyak, kita foya-foya, sekarang kaya. 10 tahun lagi, kita lihat dia seperti apa, dia akan menjadi orang miskin baru. Tapi Anda lihat sekarang orang yang sungguh-sungguh kelola, mawas diri, tidak sok-sokan. Nanti suatu hari kalau dia jadi orang kaya baru, lu jangan iri. Karena dia memang menabur dan mengelola benih di tangannya. Sementara kita upgrade terus ya gak perlu semuanya di-upgrade. Gak perlu, terlalu banyak fiturnya. Kita tuh gak ngerti teknologi segitu, tapi orang lain beli, saya juga. Tapi ada orang yang menabung dan menanam dan menyiram. Jangan iri nanti. Ketika orang lain sukses, Anda enggak. Kita enggak. Anda tahu bahwa agar dapat hidup tenang dan tentram itu bicara tentang investasi masa depan. Doa itu investasi masa depan. Saya kalau diberi kesempatan berapa kali saya ngomong sama gereja-gereja di Korea, orang Koreanya. Saya warning mereka loh. Anda sekarang sudah berjalan pada sisa-sisa devisa rohani. Anda sekarang itu sudah berjalan masih kenceng-kencengnya, ngebut-ngebutan, tancap gas tapi dengan sisa-sisa bensin dari mobil masa lalu. Sebentar lagi kau kehabisan bahan bakar. Doa itu bahan bakarnya. You don't pray today, you don't expect your children will experience God the way you did. Anda berdoa hari ini, anak-anakmu tidak akan mengalami Tuhan seperti yang Anda alami. Sedangkan kau mengalaminya, kita mengalamikan, kita sia-siakan. Lalu kita anggap nanti anak kita akan naturally, dengan alami akan nanti mengalami yang kita alami. No, my friend.
tidak akan terjadi kalau kau tidak menabur. Sedangkan Anda mengalami dan saya mengalami kebangunan rohani yang sekarang jadi suam-suam kuku ini. Dulu karena ada seorang menabur dalam hidupmu. Sekarang kau tidak tabur, anakmu nanti akan kabur. Dan siapa tahu pada zamannya dia, ilah masa kini apa yang dihadapi. Zaman dulu ilah masa kini kita itu gak seberapa. Dulu waktu saya masih SMP, sekolah saya pernah setahun di Indonesia sebelum saya pindah. SMP 2 saya sudah pindah ke Singapura, saya sekolah. Itu ya heboh. Ada kakak kelas SMP kelas 3, saya gak tahu itu terjadi gimana, namanya anak kecil kan suka rumor-rumor. Siapa sama siapa lawan jenis pergi ke tretes. Itu jadi pembicaraan di antara kami orang-orang yang kepo-kepo ini. Saya sih gak ngikut-ngikut gitu, cuman saya juga denger lah apa yang mereka katakan. Si ini tahu nggak ketretes sama yang itu. Tretes itu seperti kalau di sini kan yang streaming nggak hanya di Surabaya. Tretes seperti puncaknya gitulah, puncak Jakarta gitulah. Ya, naik ke gunung gitu, pegunungan. Kayak rasanya itu heboh. Ilah masa itu mulai terjadi yang namanya percabulan segalanya. Tapi itu masih heboh zaman itu. Ketretes langsung seperti lebah. Sekarang Ma, pacarnya bawa masuk kamar. Biasa, di rumah. Ilah masa kini apalagi setelah ini? Anak-anakmu akan alami. Kita nggak ngalami, kita sekarang heboh. Mereka berkata, biasa kumis ketemu kumis, biasa Pak. Apa aja nggak terbuka pikirannya. Tuhan cinta kita apa adanya. Papa kalau nggak terbuka, Papa ini homofobia. Good luck my friend. Kalau Anda nggak doa sekarang. Anda tidak akan nabur, ke depan itu hanya kebejatan. Makanya itu kalau Anda ahead, kalau Anda sudah di depan, jaga pace atau jaga stamina. Kalau Anda sudah ada di jalur depan, jangan over ekspansi. Lalu ini itu semua diain, fokus ke apa yang Kristus telah percayakan kepadamu. Untuk kau turunkan daripada secara horizontal ke kiri kanan tidak tahu apapun kau lakukan. Tapi tidak pernah kita berdoa dan kita selalu mengorbankan doa, kehidupan rohani selalu kita sacrifice. You are setting up yourself for downward spiral journey of your life. Itu bukan set up itu set down. Anda sedang ngeset hidupmu untuk down. Doa itu bukan hanya melatih badan untuk olahraga. Karena itu ada gunanya tapi bersifat sementara. Doa itu melatih dirimu untuk beribadah dan sifatnya itu sampai akhirat. Akhirat itu kalau kita mati dulu masuk ke situ. Akhirat itu juga berarti sampai keturunan kita. Sampai orang-orang berikutnya itu mengalami perjanjian dengan Tuhan. Karena taburan kita. Agar kita dapat hidup tenang dan tentram itu bukan tenang tentram tanpa masalah. Tapi orang berdoa harus mikirkan panjang. Ya, pertama-tama, saya suka kata ini. Pertama-tama number one, Paulus itu ngerti. Belajarlah dari seorang konglomerat rohani. Paulus bukan konglomerat secara jasmani. Tapi secara rohani iya. Dia berkata, pertama-tama number one, pray. I love this. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa mesti harus untuk semua orang. Ya, maksudnya gini, bukan doa untuk semua orang ya, tapi khususnya ucapan syukur untuk semua orang. Kita harus syukuri semua orang di hidup kita yang baik maupun yang enggak. Aku bersyukur ada orang itu, dia ajari aku sabar. Aku bersyukur, ada orang yang memusuhi aku secara tidak adil. Aku tidak salah apa-apa sama dia. Puji Tuhan, karena di dalam setiap cerita, itu jadi hambar kalau tidak ada antagonisnya. Saya bersyukur ada orang-orang tertentu yang nanti Tuhan akan buat dia keceleh, buat dia akhirnya harus menjadi percontohan yang buruk, untuk meninggikan orang-orang yang benar. Syukuri semua orang. Ada orang yang baik membuatmu maju. Tapi ada orang yang jahat akan meng-highlight kebenaranmu. Suatu hari nanti, bukan sekarang.
Syukur itu semua orang, tapi doa kita harus mengerti. Kita doain semua orang iya, tapi kita jangan lupa doakan orang-orang yang duduk pada pemerintahan. Kita lihat ya ayat 2. Untuk raja-raja, zaman dulu soalnya dipimpin sama kaisar. Dunia tempat Paulus hidup dulu, dunianya Paulus, Timotius semuanya itu dulu adalah kaisar. Itulah dunia kekaisaran Romawi. Paulus hidup di bawah 2 kaisar. Sempat ganti, Kaisar Claudius lalu ganti ke Kaisar Nero. Nanti saya ceritain dikit. Yesus hidup di zaman Kaisar Agustus. Di bawah Herodes saat itu. Ya, di bawah Herodes. Untuk raja-raja, ini juga berarti untuk presiden, pemerintah, pejabat, wali kota, gubernur. Kita mesti harus berdoa. Untuk raja-raja dan untuk semua pembesar agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ingatlah, kalau kita ngadakan pemilihan umum misalnya, baik itu legislatif atau apa, memilih presiden contohnya, kita boleh berdebat di saat itu, tapi hindarkan mimbar. Mimbar ini menggembalakan siapapun, pemilih siapapun, kandidat manapun. Mimbar ini memberi nurani. Tetapi kita bisa beda pendapat. Sekali jadi, kita langsung tanggung jawab untuk mendoakan raja-raja dan pejabat. Doakan presiden contohnya, perdana menteri, yang kau pilih dan yang tidak atau yang tidak kau pilih. Tetap kita orang Kristen bertanggung jawab mendoakan siapapun yang akhirnya jadi. Karena tidak ada political savior atau tidak ada juru selamat politik, itu tidak ada. Dunia itu selalu ceritanya sama. Siapapun yang mereka pilih, akhirnya mereka kecewa. Dunia ini selalu gitu dari dulu. Baca di kitab Pengkhotbah. Ada cerita tentang seorang begini diganti dengan yang lebih muda, lalu yang muda naik segalanya, lapis yang lain itu pun akhirnya tidak lagi dan sebagainya. Anda baca di Pengkhotbah, seperti putar-putarannya angin. Tidak ada political savior. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Allah tidak pernah menebus bangsa. Tuhan tidak menebus Indonesia. Tuhan menebus orang Indonesia. Tuhan tidak menebus Amerika, Tuhan menebus orang Amerika. Tuhan tidak menebus Eropa, benua. Tuhan menebus orang Eropa, karena yang ditebus Tuhan adalah umat manusia, bukan negeri, bukan kontinen, bukan benua. Karena itu Tuhan berurusan dengan hati. Siapapun yang jadi, kita berdoa agar kehendak Tuhan ditegakkan. Tapi nanti saya akan kasih twistnya. Gimana mungkin kehendak Tuhan ditegakkan kalau pada saat zamannya Paulus hidup itu, dia di bawah seorang kaisar yang gak waras namanya Nero. Paulus itu hidup di bawah Kaisar Claudius. Dia itu kan pergi ke Roma ya ceritanya. Kaisar Claudius adalah kaisar Roma, raja yang memberi titah untuk mengeluarkan dan mengusir orang Yahudi semuanya keluar dari kota Roma. Lalu Nero sempat moderat waktu dia awal pertama kali menjabat. Karena ini kerajaan ya, bukan demokrasi. Lalu Kaisar Nero itu agak oke sebenarnya, tapi terakhir-terakhir dia menjadi orang yang ini dalam sejarah semacam paranoid, dan dia menyalahkan orang Kristen untuk keterpurukan pemerintahannya. Akhirnya dialah yang menganiaya Kristen besar-besaran. Dan Paulus mati di bawah pemerintahan Nero. Dia dipenggal kepala di Kolosium itu di Roma, di sebuah gelanggang. Di situ dia mati, sejarah mencatatnya atas titah kaisar. Karena Paulus memang adalah seorang rasul besar. Dan dia merasa dapatnya Paulus, istilahnya mendapatkan Paulus ini kayak dapat jackpot gitu ya. Kayak dapat ring leadernya, kayak dapat ketuanya gitu. Nah sekarang pertanyaan saya, kaisar sama kaisur itu beda ya. Sama-sama tidur di kasur ya. Sorry ya, ini selip lidah. Nah pertanyaan saya, Paulus itu di bawah pemerintahan penjajah orang Roma, dan
Dia punya raja-raja di atasnya itu ada dua, kedua kaisar sama-sama nggak benar. Kok bisa dia berkata, doakan untuk raja-raja agar kita hidup tenang dan tentram. Petrus juga mengajarkan yang sama, mereka tinggal di zaman yang sama, mereka kontemporer. Petrus juga berkata, patuhlah, tunduklah kepada pemerintah. Aneh nih orang, dua rasul ini aneh ya. Udah tahu loh pemerintah di atasnya enggak, ini pemerintah saat itu kekaisaran itu enggak keruan. Kenapa diajari satu patuh, satu ngajari doakan? Mana hikmatnya di sini? Apapun keputusannya, doakan pemerintah itu tidak sama dengan kita setuju dengan semua kebijakannya. Tapi nonetheless, regardless bahasa Inggrisnya, tapi apapun itu juga, kita tetap bertanggung jawab untuk mendoakan, satu, agar kehendak Tuhan jadi. Tuhan bisa memakai orang benar, tapi Tuhan juga bisa memanfaatkan orang fasik. Tuhan bisa memakai kita, Tuhan tidak pernah memanfaatkan kita. Anak-anaknya Tuhan pakai, tapi Tuhan juga bisa menunggangi, dia yang menunggangi keledai. Saat masuk ke Yerusalem, dia bisa menunggangi kebijakan apapun juga untuk mendatangkan kebaikan. Saya kasih contoh. Yesus hidup di bawahnya Kaisar Augustus. Kaisar ini punya raja-raja puppet, raja-raja boneka. Karena dia sebenarnya penguasa, tapi dia punya orang lokal yang diangkat, tapi blasteran, namanya Herodes. Herodes ini loh yang bunuh bayi-bayi itu. Oke? Dan oleh karena sebuah titah kaisar, maka Yusuf dan Maria yang notabene tinggal di utara Israel, kalau peta Israel Anda harus tahu, Nazaret itu di atas daerah orang-orang miskin. Di atas itu juga ada daerah orang-orang nelayan namanya Galilea, ada suatu lake atau danau yang gedenya kayak laut dan seringkali ada badai seperti tsunami di situ yang ombang-ambing. Dan di situ tinggal, di area itu tinggal namanya Yusuf dan Maria. Dan gara-gara Agustus membuat satu titah, membuat satu peraturan, itu merepotkan semua orang. Sehingga seorang yang hamil, sudah hamil tua, meskipun masih muda, namanya perawan Maria, dia harus naik keledai kayak atau jalan kaki, entah. Alkitab tidak secara terperinci menjelaskan. Dia harus jalan dari utara ke selatan, ini gak ada mobil, gak ada kereta. Dan mereka bukan orang yang berada. Jadi dengan perut seperti ini, dengan perut besar, Yusuf harus tuntun tunangannya, turun ke bawah, bawah sekali. Bukan yang paling bawah, tapi bawah sekali. Bethlehem namanya. Gara-gara sensus. Semua harus sesuai KTP-nya, balik ke RT RW-nya. Merepotkan enggak? Dasar kaisar nganggur. Enggak ada kerjaan kah? Buat rakyat susah tahu enggak? Tapi gara-gara itu nubuatan Nabi digenapi. Kalau enggak, Yesus enggak lahir di Bethlehem. Jadi Tuhan bisa menunggangi kebijakan apapun yang dibuat bukan karena takut akan Tuhan. Tapi karena Tuhan punya rencana terjadi, dan rencana itu hari ini bisa terjadi lewat doa kita, Tuhan bisa memakai segala perkara. Ingat Roma 8, Allah bekerja dalam segala perkara. Dalam ya. Bukan atas segala perkara saja. Atas itu berarti kalau Tuhan mau ada keputusan yang baik, ya jelas-jelas itu dari Tuhan. Kalau keputusan buruk gimana? Dalam segala perkara. Orang tidak bisa mendeteksi pekerjaan Allah. Tapi karena doa, tangan Allah bergerak dalam sejarah. Dia mendatangkan kebaikan dalam segala perkara untuk orang-orang yang mengasihi dia dan terpanggil sesuai rencananya. Paulus pergi ke Roma. Ternyata yang Tuhan suruh bertolak belakangan kebijakan pemerintah. Karena saat itu Claudius memerintahkan pengusiran massal orang Yahudi dari kota terbesar dalam kerajaan Romawi. Yaitu kota Roma sendiri. Kota utama di Itali. Get out, Jews. Tapi Tuhan pakai itu untuk mendatangkan kebaikan. Kelihatannya seperti aniaya. Tapi justru ketika mereka kumpul jadi formal religion, di situ nggak bagus. Buktinya nanti ketika
Kekristenan mengkristalisasi di sana, masuklah ke dalam masa gelap gereja ratusan tahun loh itu. Ketika gereja-gereja sudah tidak lagi melakukan kehendak Tuhan, tidak lagi memberitakan firman, mengkristal. Tapi justru ketika mereka keluar, tersebar Injil itu. Anda baca di surat Paulus yang terakhir, suratnya ke Timotius, itu kan terakhir sebelum mati, dia tulis 2 Timotius. Dia ada sebut Claudia, salah satu dari timnya. Nggak ada orang Itali, namanya Roma zaman itu, namanya Claudia, orang Ibrani, orang Yunani. Spekulasi, tidak ada bukti sih. Mungkinkah that's the first British person you hear? Saya tidak tahu apakah itu. Kita tidak ada bukti, saya juga tidak ada bukti. Cuman saya bawa Anda masuk dalam perenungan saya. Paulus ada sebut satu orang itu. Itu bukan nama Italian. Itu bukan nama Hebrew, bukan nama Greek. Ya. Mungkinkah the first British? Kalau berikut ini candaan ya. Orang Thailand pertama yang ada di Alkitab siapa? Mordekai. Candaan ya, ini ada joke aja supaya nggak terlalu serius gitu ya. Tapi Claudia, who was she? Dia ada di letternya Paulus. Thanks to Claudius. Nero, meskipun dia menggila, tapi ada banyak hal yang Tuhan tetap kerjakan. Bahkan despite bahasa Inggrisnya, sekalipun kegilaan orang itu. Tuhan tidak pakai kegilaannya, tapi sekalipun orang itu gila, Tuhan tetap memakai segala perkara untuk mendatangkan kerajaannya. Tapi penting anak-anak Tuhan berdoa satu untuk dirinya supaya kita jalan dalam rencana Allah. 2, doakan untuk negeri dan bangsa supaya dalam gejolak sejarah kita harap semuanya berjalan ke arah yang kita mau atau sesuai ekspektasi kita. Tapi kalau tidak, biarkan semuanya berjalan dalam kedaulatan Allah. Ada tangan yang tidak kelihatan, tangan berlubang paku itu yang menggerakkan sejarah sesuai rencananya. Dan rencana besar ini, dan rencana kecil ini, rencana yaitu hidupmu, dan rencana besar yaitu rencana Allah atas negara dan bangsa, itu ketemu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di hidupku seperti di sorga. Makanya anak Tuhan penting di zaman edan seperti ini, seperti zaman sekarang ini, untuk hidup dalam rencana Tuhan. Hidup dalam rencana, jangan jauh dari Tuhan, jangan lengah. Sekali kita lengah, kita bisa kehilangan momentum seperti perlombaan F1. Itu kalau melenceng begitu, dia mau tancap gas lagi dari awal, dia sudah kehilangan momentum, kemungkinan sudah disalip satu lap, satu putaran oleh mobil yang lain. Makanya ini bukan zamannya lagi, karena Tuhan semua datang untuk kita itu maju mundur sama Kristus. Ini bukan zamannya lagi kita itu undur-undur baptisan kita, kalau kita tahu itu diajarkan oleh Kristus dan diteladankan oleh Kristus dan murid-muridnya. Ini bukan saatnya lagi kita tuh ragu-ragu, ini bukannya saat lagi kita itu on and off sama Tuhan. Orang yang benar harus hidup dalam rencana Allah. Sekalipun dia hidup dalam sebuah keadaan yang kurang ideal, tenang tentram itu gak ada. Tenang tentram itu hanya ada dalam rencana Bapa. Karena Paulus pun mati di tangan Nero. Tapi dia matinya bukan konyol, karena dia sudah beritahu dalam suratnya, aku merasakan kematianku sudah dekat. Dia bahkan berkata bahwa darahku ini siap untuk dicurahkan sebagai persembahan. Dia bukan dibunuh Nero, dia memang ada panggilan jadi martir. Kita mungkin gak cukup bersih darah kita untuk jadi itu. Semua itu hanyalah kejadian, tapi di balik itu rancangan Tuhan yang kejadian. Kalau Anda baca ini ya, tentram itu tidak ada selama kita hidup di dunia. Kesalehan dan kehormatan saja yang ada, itu dari sisi kita. Hidup saleh, hidup dalam kehormatan, hidup dalam rancangan Bapa. Dan rancangan Tuhan yang besar, yang daulat. Apapun keputusannya baik, ya puji Tuhan. Keputusan gak baik, ada Tuhan. Saya cuma punya 2 kok. 2 kalimat di mulut saya. Ketika keadaan baik, kondisi sosial, ekonomi, budaya, bangsa, kebijakan pemerintah, kalau baik saya berkata, puji Tuhan. Kalau gak baik, saya berkata, ada Tuhan. Puji Tuhan gak boleh latah kan. Ya. Misal ada satu orang dirampok, barang yang dibawa lari, puji Tuhan barangmu dibawa lari. Gak tepat guna kan kata puji Tuhan. Ya kita harus mengucap syukur dalam segala hal, memuji Tuhan dalam segala perkara. I know, agak pas kan. Saya bilang, ada Tuhan. Kita doa supaya itu kembali.
Kalau enggak Tuhan kembalikan dengan cara yang lain. Ada Tuhan. Saya hanya bisa punya 2 kalimat. Orang yang hidup dalam rencana Tuhan punya 2 kalimat di mulutnya. Ketika dia lihat negaranya baik, puji Tuhan. Ini yang disebut tentram dan tenang yang sampai terasa di daging darah. Haleluya. Nggak baik keadaannya. Doa kok malah melenceng. Doa kok malah begini. Saya berkata, ada Tuhan. Lord overrule them. Bahasa Inggrisnya overrule itu, bahasa Indonesia gini. Meskipun demikian, Tuhan tunggangi itu. Anggaplah itu keledaimu. Kau akan pakai itu membawa satu rencana besar atas negeri ini. Nah, bagi Tuhan untuk memulihkan ekonomi bangsa atau apa, itu semudah membalikkan tangan. If God hasn't done so, kalau Tuhan belum melakukan itu, pasti Tuhan punya sesuatu yang dia tunggu. Saya percaya, orang Kristen, anak Tuhan tidak bisa kalah. Kalau kita jalan dalam rencana Allah. Paulus mati, begitu pun bukan kekalahan di tangannya Nero, bukan. Saya pikir-pikir lagi itu Kaisar Agustus itu ngerepot-ngerepotin Maria dan Yusuf. Nero dan segalanya, mereka tidak tahu yang mereka lakukan justru advancing the gospel, memajukan Injil. Mereka tidak ngerti itu. Kadang Tuhan jawab dengan mujizat, kadang tidak. Ketika Herodes menangkap Petrus di belenggu itu, setelah dia berhasil bunuh Yakobus, Yakobus tidak dilepaskan sama Tuhan. Dia mati martir. Petrus dilepaskan. Mau tahu enggak? Pintu otomatis pertama itu di Alkitab. Itu pintunya buka sendiri, itu baca itu. Paulus ketika Petrus dikeluarkan dari penjara. Pintu buka sendiri. Sampai keluar dia kira ini trans, ini seperti sebuah vision. Dia nggak tahu ini real, ternyata nyata. Ternyata dia baru sadar itu malaikat Tuhan. Semua belenggu itu runtuh gitu aja. Tuhan lepaskan. Tak lama kemudian ada tindakan Tuhan. Herodes dalam konteks yang berbeda. Ini Herodes yang lain dengan zamannya Tuhan Yesus baby. Ini anaknya. Nanti lain kali ya saya ajari Herodesan. Itu ada beberapa Herodes. Jahat-jahat banget mereka. Jadi namanya Herodes sama-sama. Sama-sama Agus bukan berarti orang yang sama. Nah, Herodes ini nanti pada waktu suatu hari dia ada perselisihan dengan orang dari bangsa apa. Lalu habis itu orang bangsa itu datang karena mereka butuh sama Herodes, mereka menjilat dia. Lalu setelah itu si Herodesnya itu sombong di depan orang-orang, tidak memberikan kemuliaan pada Tuhan, ditampar sama malaikat. Baca itu di Alkitab Kisah Rasul. Lalu dia kena satu penyakit. Zaman itu belum ada termnya secara sains atau secara secara ilmiah. Tetapi nggak tahu itu sakit apa, dokter yang tentukan aja. Lalu cacing-cacing memakan tubuhnya. Berapa lama kemudian dia mati, dia meninggal dunia. Tuhan itu bisa menunjukkan cara demikian rupa. Kadang-kadang Tuhan lepaskan di penjara, kadang-kadang Tuhan sertai di dalam penjara. Tetapi apapun juga Tuhan bekerja karena gereja mula-mula berdoa. Pekerjaan Allah terus berlanjut dalam kehidupan umat percaya. Filipus termasuk diaspora, termasuk berserakan kemana-mana karena terjadi aniaya di Yerusalem. Tapi justru akhirnya dia berada di sebuah kota, Kaisaria. Dan dia justru punya anak 2 yang adalah Nabiya. Justru dia menemukan keluarganya. Filipus yang kita kenal di zaman-zaman itu mungkin belum berkeluarga siapa tahu. Tetapi semuanya ini mendatangkan kebaikan. Tiba-tiba sang penginjil punya keluarga dan anak-anaknya 2, anak perempuannya bernubuat. Luar biasa ya. Nanti di kota tersebut musuh jadi tempat singgahnya ketika Paulus datang ke sana. Jadi semua itu bekerja sama. Kalau Anda lihat ya, Tuhan kita itu kan doa. Tuhan itu bekerja mendatangkan kebaikan. Menjadi sebuah lingkaran, bukan lingkaran setan, menjadi sebuah lingkaran Tuhan. Dan Tuhan bekerja di skala besar, yaitu bangsa dan negara. Tuhan bekerja di skala kecil, yaitu kehidupanmu, saudara-saudara. Dan ini ketemu. That's what prayer does. But if you don't pray, setan akan take advantage. Dia pasti akan mengambil keuntungan, kesempatan dalam kesempitan. Kita akan masuk dalam lingkaran setan. Yaitu kita akan ketemu dengan orang yang salah, di tempat yang salah, untuk tujuan yang salah, dan waktunya salah. Kalau kita nggak berdoa, terlalu banyak cerita tentang lingkaran setan yang sirkulasi di luar sana. Bukan berarti hidup tanpa masalah kalau kita ikut Tuhan, tapi ada perlindungan.
ada makna, ada tujuan, dan Tuhan pasti memberitahukan kepada kita maksud ilahi di balik segala sesuatu. Sekalipun hari ini mungkin kita belum mengerti segala sesuatu. Tapi kalau kita tidak berdoa, kita masuk dalam lingkaran setan. You and I could be found at the wrong places, at the wrong timing, in the wrong timing, for the wrong purposes, meeting the wrong kind of people. Kita akan bertemu dengan orang yang salah, di tempat yang salah, di waktu yang salah, dan untuk tujuan yang salah. Itu bukan apes ya. Itu menurut saya memang terjerumus ke sana karena dia tidak doa. Doa menuntun kita pada Tuhan dan pada umat Tuhan. Menuntun kita pada rencana Tuhan. Ketidakdoaan, nggak tahu itu bahasa yang tepat nggak, tapi ngertilah maksudnya. Menuntun kita ke arah satunya, ke rencana setan dalam kehidupan kita. Itulah yang baik dan yang berkenan pada Allah Juru Selamat kita. Ayat 3 itu menjelaskan pada kita bahwa itulah hasil doa yang baik dan berkenan kepada Allah. Temukan di waktu yang tepat, ketemu sama orang tepat, untuk tujuan yang tepat, di saat yang tepat. Terakhir, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Tujuan kita bukan hanya berdoa supaya bangsa kita keluar dari problema. Ayat 4 menunjukkan tujuan akhir doa itu haruslah keselamatan jiwa-jiwa. Tujuan kita berdoa bagi bangsa dan negara adalah supaya semakin banyak orang mengenal Tuhan. Tak terkecuali orang-orang di posisi-posisi tertentu. Mereka akan mengenal Tuhan. Saya nggak bisa aja karena kami hamba-hamba Tuhan ini ambasador Kristus yang jalan di atas muka bumi ini. Kami itu tidak mungkin bisa cerita rahasia orang. Saya pernah duduk, tidak sengaja, tidak direncana dengan seseorang. Ini cerita di luar negeri, bukan Indonesia. Dengan orang yang setelah kami ketemu, kenalan, doakan. Tak lama itu dia turun, besoknya masuk news. Dia menjabat. Kok bisa kita seperti Samuel yang ditentukan untuk ketemu orang-orang. Tapi tujuan itu bukan karena dia didapatkan promosi jabatan. Hari itu saya melihat hati seorang anak kecil kembali kepada bapaknya. Itu yang indah. Menjabat promosi segalanya. Toh setelah itu gak mungkin. Kami juga tidak mau diceritakan apa-apa. Semua di balik layar biarkan Tuhan yang tahu. You see my friend, saya sebagai hamba Tuhan mengalami ini bukan hanya sekali. Saya bertemu dengan orang-orang tertentu di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, tidak direncana manusia. Ketemu. Dan yang saya lihat itu bukan promosi jabatan, segala berkat-berkat duniawi. Yang saya lihat, hati Tuhan ketika saya layani orang itu, siapa tahu besoknya, minggu depan, bulan depan masuk ke news. Nggak pernah ngerti, tapi itu sama sekali tidak membuat hatiku tertarik. Karena waktu saya melayani orang-orang tersebut, saya merasakan hati Tuhan tertarik pada jiwanya. Saya layani, doakan hati seorang anak kecil kembali ke bapaknya. Sudah, selesai. Udah itu juga, saya nggak tahu, nggak terhubung sama sekali. Nggak ketemu sama orang-orang itu. Tugasku selesai. Di saat itu, ketemu sama orang itu, mengembalikan hati anak kepada Bapa. Ternyata saya paham sesuatu setelah melayani Tuhan sekian lama. God's ultimate desire adalah untuk semua orang, rakyat maupun pejabat, untuk kenal Tuhan Yesus. Bapak Ibu, itu harus menjadi tujuan utama kita doa, bukan kemakmuran Indonesia. Itu semua bonus-bonus dari Tuhan. Dan kita berdoa supaya terjadi kebangunan rohani. Di tengah-tengah bangsa yang mengalami kekelaman misalnya, kita berdoa supaya rancangan Tuhan terjadi. Kerajaan Tuhan sungguh-sungguh akan tiba. Yang maksudnya bukan kedatangan Tuhan kedua kali, jangan dulu, banyak yang binasa nanti. Maranatha, Tuhan datanglah, tapi kalau bisa jangan hari ini, karena hari ini pamanku belum selamat. Hari ini siapa-siapa belum selamat. Tapi saya melihat bahwa hati Tuhan itu terbesar adalah untuk menyelamatkan jiwa mereka. Tuhan ingin mereka mengenal kasih-Nya. Lalu biarkan Tuhan tuntun hidupnya. You see, kita sebagai orang Kristen harus mendoakan itu yang utama. Berkat lain itu adalah bonusnya. Keamanan di negara,
aman tinggal di Indonesia, ekonominya bangkit lagi, tokoku rame lagi. Itu semuanya berkat berikutnya. Itu efek sampingnya. Yang utama kita harus mengerti, yang menghendaki ayat 4, supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. That is it. Dia menghendaki supaya orang selamat, diselamatkan dari apa? Dari maut dan dosa dan maut. Memperoleh pengetahuan akan benar, itu berarti mengenal Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, di tengah-tengah gejolak dunia, anak-anak Tuhan harus jadi saksi. Belajar seperti Filipus, Anda tidak tahu kapan Anda akan ketemu dengan sida-sida Ethiopia. Anda tidak akan mengerti. Ujungnya Anda lihat, rakyat atau pejabat semuanya hanyalah manusia biasa yang membutuhkan Allah. Dan kalau Tuhan masuk di hidup mereka, kebijakan mereka pun akan berbeda. Doakan supaya Indonesia mengalami kemajuan di area ini. Dan dilayani oleh anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang dewasa, yang tidak cari muka, tidak cari tenar. Tetapi yang melayani mereka dengan tulus hati untuk menyambung mereka kepada Tuhan. Udah itu aja. Kalau Anda memposisikan diri seperti itu, Allah akan memberkati setiap langkah kakimu. Anda akan ditemukan di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, rakyat atau pejabat untuk tujuan yang tepat. Jadilah saksi Kristus. Amin. 3 poin selesai, lalu kita doa ya. Nomor 1, agar kita dapat hidup tenang dan tentram. Makanya kita harus doakan negara dan bangsa. Nomor 1, orang Kristen dipanggil untuk mendoakan semua pemimpin. Bukan hanya yang kita sukai atau yang sesuai dengan pilihan kita. Kalau sudah jadi, udah jangan tanya, dulu pilih atau enggak. Doakan, karena sekarang dia punya pengaruh atas hidupmu. Baik itu dari tertinggi, presiden, perdana menteri, turun sampai semua wali kota semuanya. Pokoknya kalau sudah jadi, kita orang Kristen harus bersatu. Doakan supaya roh takut akan Allah. Doakan supaya campur tangan Tuhan. Hal-hal yang kita tidak bisa ubah, Tuhan yang turun tangan. Kenapa? Karena mereka ada di atasmu. Mereka yang teken izinmu. Doakan mereka. Ya kan? Masuk akal? 2. Doa bagi pemerintah bukan berarti kita menyetujui semua kebijakan mereka, tapi agar kehendak Tuhan terjadi. Ini yang saya maksud, disetir sama tangan yang tidak kelihatan. Sejarah disetir oleh Tuhan. Kalau kita tidak doa, jangan bilang, Tuhan kok tidak setir sendiri. Loh, jangan lupa loh, coba lihat tangannya. Ada apa? Ada kunci. Hah? Tuhan sudah ngomong dari depan, aku berikan padamu kunci kerajaan sorga. Jangan salahkan Tuhan. Bukan karena Tuhan, apa yang di tangan Tuhan bisa direbut setan, bukan. Tapi kalau kunci nggak kau pakai untuk berdoa, mengundang kerajaan Allah, maka jangan heran, sang pencuri, pembunuh, pembinasa sudah siap di sana untuk tampani tangan. Apa yang tidak kau doakan? Apa yang tidak kau doakan, sudah kau serahkan. Gitu aja lah. Apa yang tidak kau doakan, sudah kau serahkan. Sebab setan itu nggak perlu izin sih. Apa yang tidak kau bangun, langsung nanti akan diduduki sama yang liar-liar. Itu sifat setan. Karena anak Tuhan tidak akan gitu. Anak Tuhan tidak akan masuk trespassing, masuk ke dalam rumah orang tanpa izin. Saya nggak berani. Saya mau pakai barang orang aja saya tanya dulu, boleh nggak? Sama sekretaris saja kalau saya bilang pinjem ya pennya atas, saya akan ngomong, pinjem pennya sebentar. Kalau anak Tuhan itu seperti Tuhan, pasti minta izin dulu. Tuhan tuh ketuk pintu kok, meskipun Tuhan yang berhak atas kita loh, Tuhan yang punya. Tapi setan tuh gak gitu. Apa juga yang tidak kau klaim sudah miliknya. Hati-hati loh. Anda lihat lagi sertifikatnya sudah. Ternyata sengketa. Apa yang tidak kau klaim, tidak kau bangun di atasnya, tidak terisi, langsung diisi sama dia. 7 roh lebih jahat. Setan tuh gak pakai apa itu bahasa Ibrani versi bahasa Jawanya itu loh. Yang kulo nuwun. Setan tuh gak pakai kulo nuwun. Itu Yesus. Setan tuh gak sopan. Yang sopan itu Tuhan. Coba lihat ya, orang kalau dekat sama Tuhan makan sopan. Orang kalau ngaku dekat sama Tuhan gak sopan, jangan percaya setitik pun dari kata-katanya. Dia gak kenal Tuhan. Tuhanku sopan kok. Kok muridnya kayak gitu? Setan itu yang gak sopan. Jadi hati-hati ya. Apa yang tidak kau doakan, saya ulang, sudah kau serahkan. Makanya saya gak berani. Saya gak berani memulai journey perjalanan saya itu dengan tidak dibaptis dulu. Saya mau serahkan tubuh saya.
Karena tubuh saya ini kontraan, nanti harus kembalikan. Nanti kalau mati ya sudah kembali ke debu, kembali ke tanah. Badan saya ini sudah ada hafalan soalnya, sudah ada memory foam-nya. Saya sudah biasa berdosa dahulu kala. Jadi saya dibaptis tidak berarti, bukan baptisan itu tidak membuat saya masuk surga. Itu iman saya pada Yesus. Tapi baptisan itu mencetuskan bahwa sorry ya, ini sudah ada yang punya sekarang. Ini kontraannya sudah ganti tenan. Tenannya Tuhan sekarang. Ini kontraannya, dulu suka nyuri, sekarang suka tumbang tangan. Dulu suka nendang, sekarang suka jalan memberitakan Injil. Dulu suka gosip, sekarang mulut ini untuk membangun. Sorry ya, kamu tidak berhak lagi. Karena sekarang yang ngontrak udah beda sampai mati. Itu baptisan. Saya nggak berani. Saya nggak berani punya baby, saya simpen-simpen takut virus. Sebab ada virus yang nggak kelihatan. Namanya pandemi ya bisa ngerti. Nggak pandemi sekarang baby dijaga terus sampai 12 tahun baru diserahkan ke Tuhan. Karena dengan saya penyerahan anak itu saya mencetuskan bahwa baby ini urusannya satu gereja. Saya senang. Meskipun tidak semua orang kenal, tapi semua orang yang berada di sana atau tidak berada di sana ada urapan korporat yang menjaga. Seolah-olah lain kali baby ini didatangi sama setan. Ajari aja tengking. Tapi setan yang ngerti ngadepi baby ini, ngadepi satu gereja. Dijagai, jangan kena virus. Tapi nggak takut virus yang nggak kelihatan. Apa yang tidak kau doakan? Sudah kau serahkan. Udah gitu aja. Kita udah doa hari ini, sudah kau serahkan hari ini ke tangan setan. Lihat aja nanti di porak-porandakan, tukaran, sana sini, belepotan. Saya nggak berani tiap hari. Nggak serahkan. Karena saya masih hidup dalam dunia. Bukan berarti tiap hari saya terima Tuhan. Enggak, saya terima Tuhan cuma sekali. Tapi saya nggak berani hidup tanpa Tuhan setiap hari, tanpa mengakui Tuhan dulu, tanpa menyerahkan hidup saya di atas mezbahnya pagi hari. Apa yang tidak kau serahkan? Apa yang tidak kau doakan? Sudah kau serahkan. Bukan ke Tuhan. Semoga ini mencelikkan mata kita. Hidup tenang dan tentram itu tidak ada. Hanya ada dalam hadirat Allah dan rencana Allah. Oke, doa bagi pemerintah bukan berarti kita menyetujui semua kebijakan mereka, tapi agar kehendak Tuhan terjadi. 3, tujuan akhir doa kita bukan sekedar kemakmuran bangsa, tapi supaya semakin banyak orang yang mengenal Dia. Amin Bapak Ibu Saudara. Ini bagian kecil kita kok. Membawa orang mengenal Tuhan. Udah itu aja. Serahkan sisanya. Selain Anda lakukan tanggung jawab Anda, bekerjalah sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, segiat-giatnya. Udah sisakan semua berkatnya itu ke tangan Tuhan. Tuhan tahu gimana memberkatimu. Makasih Bapak, mengucap syukur meteraikan firman-Mu. Jadi penyertaan yang sungguh dalam kehidupan kami. Jemaat terkasih, angkat kedua tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Menyertai hidupmu, pekerjaanmu, dan rumah tanggamu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. God bless you, Pace Mace, kakak adik.